Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan belajar TOEFL ya. Sesi yang ketiga. Nah, kemarin saya sudah sampaikan bahwa TOEFL itu ada tiga sesi ya. Yang pertama sesi listening comprehension ya. Jumlah soalnya ada 50. Sesi yang kedua structure and written expression. Jumlah soalnya ada 40 ya. Itu tentang structure itu berarti tata bahasa, grammar, tenses ya, tata bahasa Inggris. Nah, sesi yang ketiga itu reading comprehension. Nah, jadi kemarin sudah sampaikan supaya maksimal mengerjakan reading comprehension kita harus tahu betul strategi atau tata cara mengerjakannya. Baik, kali ini kita akan pelajari itu ya. Sebelumnya di subscribe dulu channelnya. Nah, supaya efektif mengerjakan soal reading ini sebelumnya memang saya sarankan banyak-banyak membaca ya teks dalam bahasa Inggris. Jadi dengan banyak membaca teks dalam bahasa Inggris ini akan mempercepat ya loading kita, menerjemahkan dan juga memahami. Jadi sekali lagi bagian dari strategi mengerjakan reading comprehension ini ya biasakan untuk membaca teks dalam bahasa Inggris. Baca apa saja boleh, novel ya, baca majalah atau buku ya, atau berita dalam bahasa Inggris ya. Semakin Bapak Ibu terbiasa membaca teks dalam bahasa Inggris, akan semakin cepat loadingnya kita ya, memproses, menerjemahkan dan juga memahami maknanya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah semakin cepat memahaminya, maka akan semakin mudah mengerjakan ya soal dalam bentuk reading. Nah itu ya. Jadi silahkan dibiasakan untuk membaca teks dalam bahasa Inggris. Yang kedua, bagian dari strategi bahasa Inggris adalah, nah Bapak Ibu harus tahu betul ya, bahwa soal reading itu berapa jumlah soalnya. Soal reading itu jumlahnya 50 soal. Dengan waktu yang diberikan adalah 55 menit. Nah, jadi dari sini kita harus berstrategi bahwa soal yang disediakan itu 50 dan waktunya hanya 55. Jadi estimasi waktu mengerjakannya itu mungkin 1 menit per satu soal. Jadi kalau Bapak Ibu tidak berstrategi ya mengerjakan soal di satu soal yang sulit, maka nanti Bapak Ibu tidak efektif, yang lain mungkin tidak dikerjakan. Nah, bagaimana supaya efektif? Nah, kita akan pelajari tata caranya ya. Yang pertama, ketika mengerjakan soal reading ya. Jadi kalau sudah pernah mengerjakan soal ini, saya sarankan direksinya tidak usah dibaca untuk mempersingkat waktu ya. Ini kan hanya bagian contoh. Nah, yang kedua, sekali lagi, jadi satu teks ini rata-rata 9 soal ya. Jadi satu teks ini diperuntukkan rata-rata 9 soal. Nah, strategi yang Bapak Ibu harus lakukan, saran saya yang pertama, sebelum kita mengerjakan soal reading, ya, alangkah baiknya kita lihat dulu soal-soalnya. Jadi kita baca soalnya dulu, main point, word. Nah, kenapa? Karena ini akan mempermudah kita. Jadi dengan membaca soal ini kita sudah memiliki gambaran apa yang ditanyakan. Jadi mengerjakan soal reading intinya adalah kita bisa menjawabnya dengan benar, kan begitu ya. Jadi tugas utama mengerjakan reading ini bukan kita harus memahami semua bacaan, tidak ya, tapi kita bisa mengerjakan soalnya dengan benar. Maka kita baca secara sekilas saja ya, read at glance ya, baca singkat, oh pertanyaannya seputar itu. Kalau sudah begitu, menurut kita tidak sulit untuk dikerjakan, nah silakan mulai mengerjakan. Nah, dalam teori mengerjakan soal reading itu ada teorinya ya, namanya scanning sama skimming. Scanning itu membaca cepat. Saya ibaratkan seperti kalau Bapak Ibu itu sedang terburu-buru ya di pagi hari ingin bekerja, terus di depannya ada koran yang kira-kira ingin dibaca tapi waktunya tidak banyak. Nah, mungkin Bapak Ibu akan melakukan cara membaca cepat ya, namanya scanning sama skimming. Nah, Bapak Ibu bisa headline, baca headline-nya saja ya, dibaca-baca poin pentingnya. Intinya kan, oh ada informasi ini itu. Nah, reading pun juga seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu membaca teks secara keseluruhan. Nah, begitu. Jadi sekali lagi, kalau kita membaca teks secara keseluruhan, mungkin waktu kita tidak efektif ya. Jadi kita meng-highlight bagian-bagian tertentu yang ditanyakan. Nah, itulah
fungsi scanning ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa melakukan seperti itu, jadi sudah bagus kemampuan mengerjakan reading comprehension. Nah, itu yang kedua ya. Jadi silakan di highlight ya bagian-bagian yang penting. Nah, kalau ada kosakata yang penting silakan sambil diingat-ingat dan dicari maknanya begitu ya. Nah, yang kedua, mengerjakan soal reading, bagian dari strateginya sebelum kita mulai mengerjakan ya. Jadi antara satu teks dengan teks yang lain ini topiknya berbeda. Kalau menurut Bapak Ibu ini, misalkan ya, teks yang kedua ini jauh lebih mudah, silakan dikerjakan dahulu. Artinya adalah jangan terpaku pada satu teks atau satu nomor yang dianggap sulit ya. Ini akan membuang waktu kita. Jadi kalau merasa kita kesulitan, ya sudah dilewati dulu gitu maksudnya. Baik teks maupun soalnya ya. Jadi kalau kita merasa mudah dan bisa dikerjakan, silakan langsung dikerjakan. Ini akan sangat mengefisiensi waktu. Itu ya. Jadi kita boleh jam dari teks mana saja dulu. Karena satu teks dengan teks yang lain ini tidak berkaitan. Ya. Nah, ini seperti ini. Misalkan saya pilih, ini paling mudah ya sudah kerjakan dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mari kita mulai mengerjakan kenali bagian-bagian soal. Contohnya begini. Baik, kita akan langsung kerjakan soal nomor 1 ya. Main point of this passage, berarti soal-soal TOEFL ini banyak membahas tentang main point ya, main idea, topic sentence, tentang ide atau gagasan. Nah, kalau seperti ini, main point ini kita disuruh mencari satu topik, satu kalimat yang dia mewakili satu bacaan. Jadi satu kalimat tapi dia merepresentasikan satu bacaan. Nah, ini sering ditanyakan. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalau Bapak Ibu kesulitan karena belum membaca teks ya, saya sarankan ya sedikit banyak membaca teks. Yang kedua, lakukan eliminasi. Ya, main topik itu biasanya dia dalam bentuk topik sentence, bukan kalimat penjelas ya. Jadi cari yang berupa topik sentence atau kalimat utama. Seperti contoh begini. Carbon tetrachloride can be very dangerous when it is heated. Apakah ini kalimat penjelas atau kalimat utama? Lihat dalam bacaannya ya. Nah, ini dia. Kalimat utamanya ada di sini. Despite Jadi karbon ini, yang A ini adalah kalimat penjelas. Kalimat yang supporting sentence ya. Kalimat yang menjelaskan topik utama. Jadi itu pasti bukan ya. Nah, ini. Jadi yang A ini pasti bukan. Nah, ini adalah penjelas. When heated, it changes into a poisonous gas. Berarti salah ya yang A. Yang kedua, the government banned carbon tetrachloride in 1970. Sama, ini juga kalimat penjelas, bukan topik sentence. Nah, main topik itu pasti dia berupa topik idea yang menggambarkan isi bacaan. Yang D coba misalkan, carbon tetrachloride used to be a regular part of cleaning compound. Nah, ini juga bukan ide utama dari topik. Yang benar adalah yang C. Although carbon tetrachloride can be legally used in industry, it's not allowed in home product. Meskipun karbon tetrachloride itu tidak diperbolehkan dalam industri, it's not allowed in home product itu sebenarnya juga tidak diizinkan untuk kegunaan di rumah. Digunakan boleh dalam industri, tapi tidak di rumah. Nah, inilah yang C ini kalimat yang mewakili isi teks. Kalau tidak percaya dibaca. Carbon tetrachloride is Nah, di sini ada kalimat ini. Compound is widely used in industry. Boleh digunakan dalam industri. Sama ya. Carbon tetrachloride bisa digunakan dalam industri. It's not allowed in home product. Ini ada di paragraf yang kedua. Carbon tetrachloride has been banned for home. Nah, jadi mewakili antara paragraf 1 dan paragraf 2. Mewakili semua teks. Nah, itulah maksudnya ya. Gitu ya cara mencarinya ya. Nah, tidak perlu membaca semua kan ya. Yang kedua, soal nomor 2. Nah, soal yang berhubungan dengan sinonim. Jadi Bapak Ibu harus pahami betul soal itu seputar apa. Yang kedua misalkan, the word widely. Kalau ada soal seperti ini, nah ini biasanya berkenaan dengan sinonim atau persamaan kata. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalau Bapak Ibu sudah tahu plek artinya, tidak usah baca teks untuk mempercepat ya. Tapi kalau belum tahu, silahkan kembali ke teks ya. Inline 2, cari inline 2. This compound is widely. Kata widely ini artinya meluas. Kata yang pas untuk luas, meluas itu apa?
Meluas dalam konteks ini loh ya, konteks bacaan ini ya. Senyawa ini meluas digunakan gitu. Apa artinya? Artinya adalah apakah hugely secara besar, bukan ya? Secara ini, large juga besar ya, atau grandly, bukan ya? Artinya adalah extensively. Nah, meluas artinya informasinya itu tersebar secara luas. Itu sama dengan widely. Nah, itu cara mencari persamaan kata ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum tahu arti widely yang artinya boleh dicari di bacaannya ya widely. Oh, tapi kalau sudah tahu betul tidak perlu ke teks enggak Bapak. Soal nomor 3. The word Bennett ini kebetulan pertanyaan tentang sinonim lagi ya. Kata sinonim itu biasanya berarti dia mencari kata yang mirip ya, bukan berarti sama. Kata yang maknanya sama ketika diartikan. For Bennett ini arti aslinya dilarang atau terlarang. Ya sudah, silakan cari kata yang sama. Allowed diizinkan, salah ya. Suggested disarankan, salah. Instituted malah dilegalkan. Ya sudah, tidak ada pilihan lain. Yang A, forbidden, dilarang. Nah ini soal yang sangat mudah sekali dikerjakan. Cari yang seperti itu dulu, yang mudah-mudah dan cepat dan benar. Nah ini akan sangat efektif. Selanjutnya, soal nomor 4. According to the passage, before 1970, carbon tetrachloride was, nah ini kita disuruh melanjutkan sebuah kalimat ya. Caranya, nah kalau seperti ini, cari informasi yang paling mendekati. Ini ada kata 1970, ya sudah cari sini. Ya, ini. United revoked in 1970. Ini United revoked the permission of home use for carbon tahun 1970. Karbon tetrachloride itu sudah dilarang oleh Amerika. Ini pertanyaannya, according to the passage, menurut passage, sebelum, nah yang ditanyakan sebelum tahun 70. Artinya apa? Apakah dia sudah dilarang? Salah ya. Apakah dia often used as a common and cleaning compound? Salah. Not allowed in home and cleaning product? Salah ya. Nah ini ada di paragraf 1. Ya. Ini in the past, carbon tetrachloride was common ingredient in cleaning compound that were used throughout home. Jadi sebelum tahun 70, yang mendekati jawaban benar adalah ini ya. Nah ini. Often used as a component of cleaning product. Nah, jadi begitu caranya. Cara apa? Mencari jawaban yang sesuai. Tidak harus dibaca semua ya. Selanjutnya, it is stated in the passage, disampaikan di bacaan bahwa ketika karbon tetrachloride dipanaskan akan menjadi, nah cari informasinya. Ini dia dari sini. When heated, ketika terpanaskan, karbonnya itu terpanaskan, it changes into a poisonous gas. Akan berubah menjadi gas beracun. Kalau karbon tetrachloride dipanaskan akan berubah menjadi gas yang beracun. Nah ini ditanya di sini. Ketika dibacaan disampaikan ketika karbon itu dipanaskan menjadi apa? Jadi menjadi gas yang beracun. Maknanya apa? Colorless kah? Tidak berwarna, salah ya. Menjadi beracun, tidak berwarna, salah. Cleaning compound, salah. Inflammable, tidak berbau, salah. Jadi beracun itu artinya harmful, berbahaya. Nah, jadi sekali lagi soal reading itu juga jawabannya bisa berupa kesimpulan. Ya, jadi tidak harus makna aslinya. Ini. It changes into a poisonous gas, akan berubah menjadi gas yang beracun. Gas yang beracun itu maknanya apa? Maknanya adalah berbahaya, begitu ya. It becomes harmful. Kalau dia dipanaskan akan membahayakan karena akan berubah jadi gas yang beracun. Itu ya cara mengerjakan. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa mengerjakan seperti ini memang harus Bapak Ibu latihan ya terus-menerus dengan memahami trik-triknya. Nomor 6. Inhale, ini kebetulan banyak soal tentang sinonim ya sudah ya. Kata inhale, kalau sudah tahu artinya tidak perlu baca-bacaan, akan mempercepat itu. Inhale itu terhirup. Ya sudah, cari yang artinya terhirup. Warm, terhangatkan, salah ya. Carelessly used, tidak difungsikan. Blown, salah. Ya, hirup itu berarti breathe in. Nah, kan gampang ya. Jadi sekali lagi kalau soal sinonim ini kita memiliki potensi besar untuk benar, maka kerjakan dulu kalau itu mudah. Revoke nomor 8. Revoke tadi apa artinya? Dicabut. Cari
Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-ibu masih kesulitan mencari padanan katanya, ya sudah diartikan saja. Revoke itu mencabut, give memberikan, sama enggak? Beda ya. Mencabut memberikan. Malah sebaliknya ya. Granted menggaransi. Ya. Salah ya, enggak sama ya. Instituted melegalkan, malah salah ya. Mau mencabut kok melegalkan. Took away mengambil, sama ya, mencabut. Nah, gitu caranya. Nah, bagian dari soal TOEFL juga ada soal seperti ini ya. Can be inferent. Kita disuruh menyimpulkan. It can be inferred, bisa disimpulkan dari bacaan bahwa role, peran dari pemerintah Amerika adalah, nah, jadi kita lihat peran Amerika. Ini, because of this dangerous characteristic, karena bahayanya ini Amerika, perannya di sini. United States revoke Amerika, ya, cabut izin. Nah, perannya itu mencabut izin. Terus setelah itu United States ya mengganti. Nah, jadi setelah dicabut dia mengganti similar action. Berarti fungsinya adalah apa? Setelah dicabut dia diganti dengan other chemical compound. Berarti fungsinya adalah untuk apa? Melarang, bukan ya, hanya ngelarang, dia enggak dicabut tapi diganti, dia tidak hanya melarang. Ini ban the use of any chemical, enggak ya, tidak semua dilarang. Instruct industry on, enggak ya, artinya adalah ini regulate product safety. Kalau dia bahaya ya tidak diizinkan begitu ya, terus diganti dengan yang lain. Nah itulah ya, itu ya cara mengerjakan soal inference. Nah soal seperti ini memang kita harus banyak-banyak berlatih biar semakin peka. Lagi, one paragraph following free passage must is. Soal reading juga biasanya bahas tentang itu ya. Following itu paragraf berikutnya. Artinya, kalau ada paragraf diletakkan di bawahnya sini, kira-kira membahas apa gitu. Pertanyaannya itu begitu. Jadi paragrafnya nggak ada, kita disuruh nebak. Kalau ada paragraf di bawah sini, itu kira-kira bahas apa gitu ya. Pertanyaan seperti ini tuh begitu maksudnya. Nah, ada soal seperti ini ya, silakan Bapak Ibu pahami ya. The paragraph following passage most likely discuss about, atau ya most likely discuss tentang apa? Caranya adalah, nah Bapak Ibu bisa melihat kalimat terakhir. The United States, nah berarti ada hubungannya sama Amerika, has taken similar action. Membahas tentang Amerika yang mengambil langkah ya, mengganti produk yang lain dari zat-zat kimia yang tadi berbahaya. Berarti apa? Adalah tentang Amerika gitu ya. Terus membahas tentang produk gitu ya. Yang A, additional use for, karena tidak ada hubungannya ya. Jadi tidak akan dibahas ini ya. Additional use, penggunaan yang lain, tidak match dengan paragraf di atasnya. The banning of various chemical, nah ini tadi ada kata various chemical compound by US government. Nah ini yang paling benar ya. Further dangerous effect, nah bahaya yang lain, enggak ya. Major characteristic of carbon, enggak. Ini mungkin malah di awal-awal harusnya. Nah begitu. Jadi cara menentukan paragraf berikutnya adalah kita baca kalimat yang terakhir. Ada hubungannya. Ini tentang Amerika, ada chemical compound, ya sudah. Berarti jawabannya the banning of various chemical compound by US government. Nah, gitu ya, Bapak Ibu ya, cara mengerjakan soal reading comprehension. Dan sekali lagi, jadi untuk bisa peka jeli ya, maka Bapak Ibu kita semua memang harus banyak melatih. Semakin kita terlatih dengan soal-soal reading, nah Ibu-ibu atau Bapak Ibu nanti akan semakin peka dalam mengerjakan. Triknya begitu tadi ya, yang kita sudah pelajari bareng-bareng. Baik, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.